Kebijakan konsumsi masyarakat. Konsumsi merupakan pengeluaran konsumen untuk membeli barang dan jasa. Faktor utama yang menentukan konsumsi seorang konsumen akan barang dan jasa adalah tingkat pendapatan konsumen tersebut. Tingkat pendapatan berpengaruh positif dalam arti apabila pendapatan konsumen naik, maka pengeluaran konsumsinya juga akan mengalami kenaikan. Begitu pula sebaliknya. Secara makro agregat, pengeluaran konsumsi masyarakat berbanding lurus dengan pendapatan nasional. Semakin besar pendapatan, maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Perilaku tabungan pun seperti itu. Jadi, apabila pendapatan bertambah, baik konsumsi maupun tabungan akan sama-sama bertambah. Perbandingan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut kecenderungan untuk mengkonsumsi, marginal propensity to consume, atau disingkat MPC. Sedangkan besarnya tambahan pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut kecenderungan untuk menabung, marginal propensity to save, atau disingkat MPS. Faktor yang mempengaruhinya yaitu produk domestik bruto, jumlah penduduk, inflasi, penerimaan pajak, dan tingkat suku bunga. Pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah semua pengeluaran yang digunakan untuk membayar kegiatan-kegiatan pemerintah suatu negara dalam rangka menjalankan fungsinya agar dapat mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya. Pengeluaran pemerintah Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pada dasarnya berunsur pos-pos pengeluaran lancar, pos pengeluaran kapital, sedangkan pengeluaran pembangunan adalah pengeluaran yang sifatnya menambah modal masyarakat dalam bentuk prasarana fisik. Pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran rutin pemerintah. Pengeluaran rutin pemerintah adalah segala bentuk pengeluaran pemerintah untuk membayar kebutuhan sehari-hari. Pengeluaran rutin dimaksudkan sebagai pengeluaran pemerintah yang dialokasikan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Contohnya, belanja pegawai, termasuk gaji pegawai negeri dan TNI, calon hutang baik dalam maupun luar negeri, subsidi bahan bakar minyak. Yang kedua, pengeluaran tidak rutin pemerintah. Pengeluaran pembangunan, pengeluaran tidak rutin yaitu pengeluaran yang bersifat modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non-fisik. Pos pengeluaran pembangunan diantaranya untuk bentuk rupiah, seperti sumbangan bagi korban bencana alam dan bantuan biaya proyek untuk pembangunan sarana fasilitas umum. Dalam slide 8 terdapat perilaku konsumsi masyarakat. Maksudnya yaitu perilaku konsumen adalah semua kegiatan atau tindakan serta proses psikologis yang mendorong tindakan tersebut pada saat sebelum membeli, ketika membeli, menggunakan, menghabiskan produk barang dan jasa, setelah melakukan hal-hal di atas atau mengevaluasi. Dalam slide 9 terdapat dua grafik, yaitu yang pertama ada grafik PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Dan yang kedua yaitu ada PDB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Pada grafik pertama, tentang data PDB Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, terlihat adanya tren kenaikan output nasional. Hal tersebut menandakan adanya pertumbuhan positif dari produk domestik bruto atau PDB di Indonesia dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016. Data PDB Indonesia naik pada tahun 2010 yaitu 6.864.133,1 miliar rupiah. Pada tahun 2011 naik menjadi 7.831.726 miliar rupiah. Pada tahun 2012 naik menjadi 8.615.704,5 miliar rupiah. Pada tahun 2013 naik menjadi
9.546.134 miliar rupiah. Pada tahun 2014 naik menjadi 10.569.705,3 miliar rupiah. Pada tahun 2015 naik menjadi 11.531.716,9 miliar rupiah. Dan terakhir pada tahun 2016 naik menjadi 12.406.809,8 miliar rupiah. Dalam grafik kedua, data PDB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, bahwa setiap tahun PDB per kapita terus mengalami peningkatan PDB secara berurutan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, yaitu pada tahun 2010 Rp28.778,2 rupiah. Pada tahun 2011 naik menjadi Rp32.363,7 rupiah. Pada tahun 2012 naik menjadi Rp3105,2 rupiah. Pada tahun 2013 naik menjadi Rp33.365,9 rupiah. Pada tahun 2014 naik menjadi Rp41.915,9 rupiah. Pada tahun 2015 naik menjadi Rp45.140,7 rupiah. Dan terakhir pada tahun 2016 naik menjadi Rp47.957,4 rupiah. Dalam slide 10 terdapat dua tabel, yaitu yang pertama ada tabel tahunan dan yang kedua ada tabel triwulan. Dua-duanya menjelaskan tentang alokasi penggunaan PDB Indonesia berdasarkan harga berlakunya. Dalam tabel tersebut, proporsi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 9,10 sampai dengan 9,75%. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, perdagangan internasional Indonesia yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor barang dan jasa menunjukkan bahwa nilai ekspor barang dan jasa cenderung lebih tinggi daripada nilai impor barang dan jasa pada kedua tabelnya. Kecenderungan perdagangan internasional Indonesia dalam periode tersebut selalu menunjukkan posisi surplus. Lalu, sedangkan tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, perdagangan internasional Indonesia menunjukkan nilai ekspor barang dan jasa lebih rendah daripada nilai impor barang dan jasa yang menunjukkan dalam kondisi defisit. Di sini saya akan menjelaskan data yang tertera. Ini merupakan data kontribusi PDB atau produk domestik bruto menurut penggunaan dalam bentuk persen pada tahun 2016. Di sini ada data pengeluaran konsumsi rumah tangga yang paling banyak sebesar 56,5%, dan untuk pengeluaran konsumsi NPRT atau lembaga non-profit yang melayani rumah tangga sebesar 1,16%, untuk pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 9,45%, untuk pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 32,57%, untuk perubahan inventory sebesar 1,73%, kemudian ekspor barang dan jasa sebesar 19,08%, dan dikurangi impor barang dan jasa sebesar 18,31%. Kemudian dalam perekonomian ada beberapa pendekatan yang mempelajari perilaku konsumen, antara lain pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Penjelasan masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan tradisional. Menurut pendekatan ini, setiap barang mempunyai daya guna atau utilitas. Oleh karena barang tersebut pasti mempunyai kemampuan untuk memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan barang tersebut. Jadi, bila orang meminta suatu jenis barang, pada dasarnya yang diminta adalah daya guna barang tersebut. Yang kedua, pendekatan modern. Pendekatan ini menggunakan analisa regresi yang secara praktis digunakan untuk memperkirakan permintaan. Kemudian, tren perilaku konsumen saat COVID-19. Data ini menunjukkan mayoritas konsumen Indonesia merasa cemas dengan situasi akhir-akhir ini. Sekitar 90% konsumen merasa kehidupan sehari-harinya terganggu sejak merebaknya COVID-19.
Namun 55% diantaranya yakin bahwa situasi ini akan segera membaik. Kekhawatiran terbesar di kalangan konsumen merupakan apabila ia atau keluarga yang terserang COVID-19. Dari data ini, lebih dari separuh atau sebesar 70% konsumen mengkhawatirkan hal itu. Kekhawatiran ini bukan saja menyangkut kesehatan konsumen dan keluarga besarnya, tapi juga stigma sosial yang harus diterima. Dalam survei yang dilakukan terhadap 500 konsumen ini, terungkap juga kepanikan yang terjadi akibat COVID-19. Data ini menunjukkan ada 55% konsumen yang panik apabila toko-toko yang biasa mereka kunjungi kehabisan stok makanan dan kebutuhan. Kekhawatiran ini mendorong perubahan perilaku konsumen secara signifikan. Konsumen sekarang lebih fokus pada gaya hidup dasar yang mengutamakan kesehatan dan higienitas. Di sini ada data dampak COVID-19 terhadap perubahan perilaku konsumen. Perubahan terbesar yaitu meningkatnya jumlah konsumen yang membeli cairan pembersih tangan. Angkanya melonjak hingga 85%. Orang-orang kini jauh lebih perhatian dengan higienitas tangannya dengan mengaplikasikan cairan pembersih tangan berkali-kali dalam sehari. Selain itu, lebih dari separuh atau sebesar 55% konsumen yang disurvei oleh survei Sensum menyatakan lebih sering minum air dibandingkan sebelum COVID-19 merebak di Indonesia. Mereka pun kembali ke prinsip dasar kesehatan dengan lebih sering mengkonsumsi makanan sehat. Data ini menunjukkan sebesar 47% mengkonsumsi buah-buahan, sayur, sebesar 46% mengkonsumsi vitamin, 32% mengkonsumsi obat flu, dan 30% mengkonsumsi obat herbal kesehatan. Konsumen yakin bahwa dengan mengkonsumsi itu dapat meningkatkan imunitas tubuh sehingga mereka terhindar dari COVID-19. Dan di sini ada 18% konsumen justru lebih sering berolahraga. Konsumen memang menghindari pergi ke gym karena pembatasan sosial. Sebagai gantinya mereka berolahraga di rumah atau di sekitar lingkungan rumahnya. Ini merupakan kesempatan bagi produsen perlengkapan olahraga untuk memfasilitasi konsumen berolahraga di rumah. Di saat aktivitas terkait kesehatan meningkat, sebaliknya aktivitas yang lain berhubungan dengan kegiatan sosial, hiburan di luar rumah, transportasi, dan jalan-jalan menurun drastis. Konsumen mengurangi aktivitas di luar rumah, keramaian, dan berkerumun untuk menghindari penularan COVID-19. Berjalan-jalan di akhir pekan misalnya tidak lagi dilakukan oleh 77% konsumen di Indonesia. Tak jauh berbeda, 76% konsumen mengurangi frekuensi pergi ke mal dan sebanyak 73% konsumen tidak berlibur sejak darurat COVID-19. Aktivitas lain yang lebih sering jarang dilakukan konsumen yaitu 60% berkumpul dengan teman-teman mereka serta 52% makan di luar rumah. Dengan berkurangnya berbagai kegiatan di luar rumah, perilaku konsumen terhadap penggunaan alat transportasi pun ikut menurun. Pada akhir Maret 2020 lalu, 66% konsumen lebih jarang menggunakan jasa transportasi online baik Gojek maupun Grab, dan 65% konsumen mengurangi penggunaan transportasi umum. Sementara itu, terdapat 39% konsumen yang lebih jarang menggunakan kendaraan pribadinya, serta 65% konsumen mengurangi penonton bioskop. Nah, pandemi virus corona memberikan perubahan pada perilaku konsumen, tidak hanya dalam rentang singkat, tetapi juga dalam rentang menengah, apalagi jangka panjang. Di sini ada data perilaku belanja online di Indonesia selama krisis COVID-19, baik kesehatan maupun non-kesehatan yang terjadi pada sekitar beberapa bulan terakhir. Pola pertama yang coba dipetakan oleh AFS yaitu terkait dengan kebutuhan produk kesehatan, karena memang krisis saat ini berkaitan dengan darurat kesehatan. Nah, hasilnya yaitu produk pembersih tangan atau hand sanitizer yang permintaannya meningkat sebesar 5.585%. Kemudian, setelah produk pembersih tangan diikuti oleh keperluan-keperluan lain yang terkait dengan kesehatan, misalnya sebesar 1.986% vitamin C Blackmores, sebesar 1.395% untuk Dettol, sebesar 1.007% alat pengukur suhu badan atau termometer, dan 167% yaitu masker mulut. Kemudian, hal yang tidak kalah menarik yaitu dari sisi perilaku konsumen untuk membeli produk-produk non kesehatan, yaitu tentang peningkatan kebutuhan webcam sebesar 1.572%. Nah, penyebabnya ini karena saat ini pekerjaan dilakukan melalui rumah, sehingga video telekonferensi ini menjadi kebutuhan sehari-hari. Work from home atau WFH adalah alasan dibalik meningkatnya kebutuhan webcam.
Serta peningkatan webcam ini tentu terdorong oleh peningkatan dari sektor industri streaming. Kemudian meningkatnya produk seperti permintaan sepeda sebesar 1036%, aloe vera sebesar 414%, Transfolio sebesar 377%, Indomie goreng sebesar 159%, Nintendo sebesar 156%. Bahkan anggur merah sebesar 78%. Di sini kita akan menyaksikan bersama-sama yaitu tentang pergeseran perilaku konsumen akibat dampak dari adanya pandemi. Kehadiran pandemi ini mengejutkan dunia, sehingga berdampak pada pergeseran perilaku konsumen yang ada di dunia. Salah satu penelitian yang dilakukan oleh Vasalis mengenai pergeseran perilaku konsumen menemukan bahwa 57% konsumen lebih sering untuk berbelanja online daripada berbelanja langsung, baik di supermarket ataupun tempat perbelanjaan lainnya. Sedangkan 55% konsumen lebih sering melakukan atau menyaksikan televisi dibandingkan datang ke acara-acara konser dan lain sebagainya. Lalu 51% konsumen lebih sering menggunakan media sosial untuk melakukan komunikasi daripada bertatap muka langsung. Pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi adalah susunan kebutuhan seorang terhadap barang dan jasa yang akan dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu, yang dipenuhi dari pendapatannya. Pola konsumsi tiap orang berbeda-beda. Orang yang berpendapatan tinggi berbeda pola konsumsinya dengan orang yang berpendapatan menengah. Berbeda pula dengan orang yang berpendapatan rendah. Pola konsumsi direktur berbeda dengan konsumsi karyawan. Pola konsumsi guru berbeda dengan pola konsumsi petani. Perbedaan pola konsumsi tiap orang tidak hanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor, yaitu tingkat pendidikan atau pengetahuan, kondisi tempat tinggal, jenis pekerjaan, tingkat peradaban, kebiasaan, dan kondisi sosial budaya masyarakat. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa dan selera yang sedang berkembang di masyarakat pun mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Untuk keperluan analisis, secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan dalam dua kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan pengeluaran untuk bukan makanan. Pada tabel di bawah ini, bisa kita lihat bersama-sama, ada dua tabel yang dikelompokkan dalam jenis A, kelompok makanan, dan B, kelompok bukan makanan. Dalam tabel pengeluaran kelompok makanan, nomor pertama ataupun urutan pertama yaitu terdapat pada padi-padian, yang kedua umbi-umbian, dan yang terakhir ada tembakau dan sirih. Padi-padian di urutan pertama menjelaskan bahwa pengeluaran masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan pokok. Lalu untuk yang kelompok tabel bukan makanan, urutan pertama didominasi oleh perumahan dan bahan bakar. Urutan kedua yaitu aneka barang dan jasa seperti bahan perawatan, bacaan, komunikasi, dan pembantu dan supir. Lalu di urutan terakhir ada keperluan pesta dan upacara. Jadi untuk kelompok tabel bukan makanan masih didominasi oleh perumahan dan bahan bakar karena merupakan salah satu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. Slide berikutnya menjelaskan tentang tabel rata-rata pengeluaran per kapita per bulan menurut kelompok barang dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Dan dikelompokkan yaitu di kota dan di desa. Untuk kelompok barang jenis makanan, urutan pertama terdapat padi-padian, umbi-umbian, ikan, dan di urutan terakhir terdapat tembakau dan sirih. Bila dijumlahkan, setiap tahun baik di kota maupun di desa, rata-ratanya mengalami peningkatan tiap tahunnya. Untuk jenis pengeluaran bukan makanan, urutan pertama terdapat perumahan, bahan bakar, dan penerangan air. Lalu selanjutnya ada aneka barang dan jasa, dan yang terakhir ada keperluan pesta dan upacara. Jika kita jumlahkan dan kita rata-ratakan, setiap tahunnya pun mengalami kenaikan untuk pengeluaran barang jenis bukan makanan. Struktur konsumsi rumah tangga di Indonesia. Sektoral. Di sini ada pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di 2014, pertanian, kehutanan, perikanan itu 4,24%. Dan di 2015, 3,77%. Di 2016, 3,25%.
Pertambangan dan penggalian. Pertambangan dan penggalian ini di 2014 0,43%, 2015 min 3,42%, 2016 1,06%. Industri pengolahan. Industri pengolahan di 2014 ini 4,64%, 2015 4,33%, 2016 4,29%. Pengadaan listrik dan gas di 2014 5,90%, 2015 0,90%, di 2016 5,39%. Penggodaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang ini di posisi 2014 5,24%, di 2015 7,07%, di 2016 3,60%. Konstruksi. Konstruksi itu di posisi 2014 6,97%, di 2015 6,36%, di 2016 5,22%. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor di 2014 5,18%, di 2015 2,59%, di 2016 3,93%. Transportasi dan pergudangan di 2014 7,36%, di 2015 6,68%, di 2016 7,74%. Penyediaan akomodasi dan makanan minuman di 2014 5,77%, 2015 4,31%, 2016 4,94%. Informasi dan konsumsi di 2014 10,12%, di 2015 9,69%, 2016 8,87%. Jasa keuangan dan asuransi di 2014 4,68%, di 2015 8,59%, di 2016 8,90%. Real estate di 2014 5,00%, di 2015 4,11%, di 2016 4,30%. Jasa perusahaan di 2015 9,81%, di 2014 7,69%, 2016 7,36%. Administrasi pemerintah pertahanan dan jaminan sosial wajib di 2014 2,38%, di 2015 4,63%, di 2016 3,19%. Jasa pendidikan di 2014 5,47%, di 2015 7,33%, 2016 3,84%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial di 2014 7,96%, 2015 6,68%, 2016 5,00%. Jasa lainnya 2014 8,93%, di 2015 8,08%, 2016 7,80%. Jadi PDB-nya di 2014 itu 5,01%, sedangkan di 2015 4,88%, 2016 5,02%. Kemudian transaksi digital mengubah pola konsumsi masyarakat. Peralihan pola konsumsi masyarakat turut dipengaruhi kemudahan teknologi, misalnya Gojek yang menyediakan GoPay sebagai layanan pembayaran digital. Pola konsumsi masyarakat mengalami perubahan di era serba
Digital, alih-alih mengolah makanan sendiri, masyarakat kini lebih menyukai memesan makanan melalui aplikasi daring. Begitupun dalam pemesanan transportasi untuk kebutuhan mobilisasi sehari-hari. Fenomena ini terekam oleh Badan Pusat Statistik atau BPS. Dalam catatannya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga subkelompok restoran dan transportasi meningkat dibandingkan subkelompok makanan dan minuman selain restoran, yang justru mengalami perlambatan pertumbuhan pada triwulan 4 2018. Kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi menjadi salah satu faktor peralihan pola konsumsi tersebut. Masyarakat kian mudah memesan makanan dan transportasi hanya melalui aplikasi berbasis sistem pembayaran online. Catatan Bank Indonesia menunjukkan pertumbuhan transaksi elektronik naik mencapai 218,9% atau year on year pada triwulan 4 2018 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagai salah satu layanan digital dengan fitur pesan, transportasi, dan antar makanan, Gojek turut andil memberikan kemudahan untuk masyarakat, misalnya sistem pembayaran digital GoPay yang telah memproses sebesar 50,92% transaksi GoPay, GoRide, dan 21,91% transaksi GoFood serta 14,11% untuk GoCar. Hingga kini, GoPay tak hanya memproses kebutuhan makanan dan transportasi, tapi juga mendukung layanan donasi digital. Persentase perubahan konsumsi masyarakat. Pengeluaran untuk produk kesehatan, bahan makanan, dan pulsa meningkat lebih dari 50%. Sedangkan di biaya transportasi umum dan bahan bakar minyak menurun di 42%. Digitalis pola konsumsi masyarakat. Pola konsumsi masyarakat bergeser seiring dengan kemudahan digital. Di bidang rental, konsumsi masyarakat turut meningkat berkaitan penjualan online. Peluang digital tersebut mulai dimanfaatkan oleh pelaku industri dan UMKM untuk meningkatkan penjualan. Transaksi digital geser pola konsumsi masyarakat. Transportasi dan komunikasi. 2017 5,04%. Di 2018 6,14%. Restoran dan hotel. Di 2017 5,32%. Di 2018 5,85%. Makanan dan minuman. Sedangkan di 2017 5,36%, di 2018 4,81%. E-commerce dongkrak konsumsi sektor retail. Di 2014 1,2021. Di 2015 1,502. Sedangkan di 2016 2,574. Di 2017 4,628. Di 2018 dia meningkat 7,233. Dimensi ketimpangan pengeluaran konsumsi. Pengeluaran konsumsi masyarakat dapat difungsikan untuk mendeteksi ketimpangan melalui perbandingan perilaku dan pola konsumsi telah ditemukan. Adanya kesenjangan antara masyarakat desa dengan perkotaan. Ketimpangan ekonomi Indonesia peringkat 4. Ketimpangan orang kaya dan miskin di tanah air masih tinggi. Ini tercermin dari akumulasi kekayaan segelintir warga yang menguasai kekayaan nasional dan simpanan perbankan, bahwa lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, menempatkan Indonesia di urutan keempat dengan diversifikasi kekayaan tertinggi. Negara dengan kesenjangan tertinggi. Persentase kekayaan nasional yang dimiliki oleh 1% warga.
Rusia, dia meningkat 74,5%. India, dia menurun 58,4%. Thailand 58,0, Indonesia 49,3. Brazil, dia menurun 47,9. Tiongkok 4,3,8. Amerika Serikat 42,1. Afrika Selatan 4,9. Meksiko 38,2. Indeks ketimpangan masih jauh dari target. Jurang antara si kaya dan si miskin di Indonesia masih tinggi dari target 0,36. Gini rasio indeks masih di angka 0,397 pada Maret 2016. Maret 2014 0,4,6. Di September 0,414. Di Maret 2015 0,408. September 0,402. Maret 2016 0,397. Perbankan nasional dikuasai pemilik rekening di atas 2 miliar. Rekening di atas 2 miliar 2,605 triliun simpanan 231.000 rekening. Simpanan 4,678 triliun, rekening 1,887 juta. Kurang dari 100 juta, 673, 183 juta. 100 juta, 1 miliar, 1,040, 3,6 juta. 12 miliar, 361, 253.000. Per Maret 2016, indeks rasio di Indonesia berada di angka 0,397. Meski mengalami penurunan, tingkat ketimpangan tersebut masih jauh dari target pemerintah pada tahun 2019. Pemerintah menargetkan nisbah Gini turun hingga 0,36. Ini akan menjelaskan mengenai data-data ketimpangan distribusi pendapatan per kapita antara kabupaten di Indonesia pada tahun 2012. Tabel ini menjelaskan mengenai pendapatan per kapita tiap provinsi dan per kabupaten. Untuk provinsi tertinggi di Indonesia yaitu adalah Provinsi Kalimantan Timur dengan pendapatan per kapita sebesar 117.952.472 rupiah. Disusul oleh Provinsi DKI Jakarta dengan pendapatan per kapita 114.879.524 rupiah. Lalu di provinsi terakhir terdapat Provinsi Maluku Utara dengan pendapatan per kapita sebesar 6.664.181 rupiah. Untuk pendapatan per kapita kabupaten atau kota, di urutan pertama terdapat Kota Bontang dengan pendapatan per kapita sebesar 414.940.000 rupiah. Lalu disusul oleh Kota Jakarta Pusat dengan pendapatan per kapita sebesar 283.990.000 rupiah. Dan di urutan terakhir terdapat Kabupaten Halmahera Tengah dengan pendapatan per kapita sebesar 11.400.000 rupiah.
Pada slide 25 terdapat data-data ketimpangan. Dalam slide tersebut ada gambar yang menjelaskan tentang kecenderungan yang serupa yang diindikasikan oleh data BPS dalam hal distribusi pendapatan dengan kriteria Bank Dunia. Pada gambar, penduduk dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu 40% terbawah, 40% menengah, dan 20%-nya teratas. BPS mengolah data dari modul konsumsi Susenas, yang bisa menjadi indikator melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduknya. Data pengeluaran dianggap proksi atau cukup mencerminkan data pendapatan. Hasilnya yaitu untuk Jakarta juga tergolong ketimpangan sedang. Sementara nasional telah beranjak menjadi ketimpangan rendah. Pengeluaran 40% kelompok terendah hanya sebesar 16,2%, sedangkan 20% kelompok teratas justru menikmati konsumsi sebesar 50,38%. Selanjutnya, tabungan masyarakat. Tabungan merupakan bagian dari pendapatan dapat dibelanjakan atau disposable income yang tidak dikeluarkan untuk dikonsumsi. Sedangkan tabungan pemerintah merupakan selisih positif antara penerimaan dalam negeri dan luar negeri dan pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dan tabungan masyarakat membentuk tabungan nasional sebagai sumber dana investasi. Walaupun pada dasarnya semua pendapatan yang tidak dikonsumsi merupakan tabungan, tapi hanya sebagian yang dititipkan ke lembaga perbankan saja yang dapat dinyatakan sebagai tabungan atau yang disimpan sendiri disebut celengan tidak dianggap sebagai tabungan. Untuk mendapatkan data pasti tabungan, apalagi bila masyarakatnya belum terbudaya berhubungan dengan lembaga perbankan suatu negara, maka cara menaksirnya yaitu pendapatan per kapita dikurangi pengeluaran konsumsi per kapita dikali jumlah penduduk. Sedangkan BPS menaksir tabungan nasional dengan mengurangi tabungan nasional dengan tabungan pemerintah. Tabungan nasional juga diambil dari PDB dikurangin CRT ditambah PLN. PDB yaitu taksiran PDB atau produk domestik bruto. CRT nilai konsumsi akhir sektor rumah tangga dan sektor pemerintah. PLN yaitu pendapatan neto faktor produksi terhadap luar negeri. Rumus ini praktis, namun kepastian ini merupakan titik kelemahannya juga. Pada slide 28 terdapat tabel yang menjelaskan tentang kecenderungan atas keinginan untuk mengkonsumsi atau bisa disebut juga dengan average propensity to consume, disingkat dengan APC, dan keinginan untuk menabung atau bisa disebut juga dengan average propensity to save atau bisa disingkat dengan APS, yang dinyatakan dalam satu satuan rasio. Dengan demikian dapat diartikan bahwa apabila pendapatan meningkat tetapi APC-nya menurun, maka APS-nya akan meningkat. Begitupun sebaliknya, apabila pendapatan meningkat dan APC-nya meningkat, maka APS-nya akan menurun. Proporsi atau rasio yang digunakan di sini merupakan perbandingan nilai antara bagian dari total pendapatan yang digunakan untuk konsumsi dan bagian yang digunakan untuk tabungan. Pada tabel, nilai APC dapat diperhitungkan sebagai total konsumsi dibagi dengan pendapatan disposable atau 2.380.735,5 dibagi dengan 2.975.804,6. Hasilnya yaitu 0,80 dan nilai APS dapat diketahui dengan tabungan dibagi dengan pendapatan disposable atau 595.069,1 dibagi dengan 2.975.804,6. Hasilnya yaitu 0,30. Di sini juga nilai dari APC dan APS per tahunnya jika dijumlahkan semuanya akan berjumlah 1. Semua tabungan yang nilai taksirannya terbilang cukup besar dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai dana investasi karena masyarakat kemungkinan besar masih menyimpan sendiri, tidak dititipkan pada lembaga perbankan. Namun, karena pendapatan kapita berbanding lurus dengan konsumsi dan saving, maka dapat dipercaya bahwa tabungan masyarakat tiap tahunnya juga meningkat seiring dengan meningkatnya pertambahan pendapatan per kapitanya. Distribusi jenis simpanan. Terdapat peningkatan jumlah tabungan setiap tahun. Peningkatan terbesar
terjadi pada tahun 2013 ke tahun 2014 sebesar 458,7 triliun. Perkembangan jumlah rekening dan nilai tabungan. Data sampai dengan Agustus 2016. Pada tahun 2012, jumlah rekening sebesar 119,9 juta dan jumlah nilai tabungan sebesar 3.277,1 triliun. Pada tahun berikutnya, sebesar 147,6 juta rekening dan jumlah tabungan sebesar 3.706,6 triliun. Dan puncak kenaikan terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah rekening sebesar 187,2 juta dan jumlah nilai tabungan sebesar 4.678,3 triliun. Jumlah rekening berdasarkan nilai simpanan. Untuk simpanan yang pertama yaitu 0 sampai dengan 100 juta berjumlah 183,13 juta. Lalu jumlah simpanan sebesar 100 juta sampai dengan 200 juta sebesar 1,85 juta. Dan untuk simpanan terbesar yaitu lebih dari 5 miliar sebanyak 80,82 ribu. Di sini kita bisa lihat distribusi jenis simpanan. Dari jenis simpanan yang ada di produk perbankan, jenis simpanan terbesar yaitu adalah deposito dengan persentase sebesar 44,70%. Lalu disusul oleh jenis simpanan tabungan dengan jumlah 30,50%. Lalu giro 23,17%, deposito on call 1,45%, dan yang terakhir adalah sertifikat deposito sebesar 0,15%. Jumlah tabungan dan rasio terhadap PDB, persentase terbesar tabungan terhadap PDB pada tahun 2001, jumlah 31,1%. Fungsi konsumsi dan fungsi tabungan. Model fungsi konsumsi yang paling umum dan Keynesian. C sama dengan CO ditambah C titik Y. C sama dengan konsumsi, C sama dengan MPC, Y sama dengan pendapatan. CO sama dengan konsumsi otonom, konsumsi berbanding lurus dengan tingkat pendapatan. Pendapatan lain, Milton Friedman mengatakan pendapatan yang menentukan tingkat konsumsi adalah pendapatan permanen. Duesenberry mengatakan bahwa tingkat pendapatan yang memengaruhi konsumsi adalah tingkat pendapatan relatif. Model lengkap dari Milton. C sama dengan V buka kurung Y P, P tutup kurung. C sama dengan CO ditambah C1 YP ditambah C2 P. C. Konsumsi. YP sama dengan pendapatan permanen. P. Laju inflasi. Kemudian untuk menghitung besarnya pendapatan permanen dari pendapatan rutin faktual, diasumsikan bahwa pendapatan permanen sekarang atau YPT berhubungan dengan pendapatan saat ini atau YT dan pendapatan periode lalu atau YT dikurangin 1. Fungsi tabungan. Yang mempengaruhi tabungan terdapat 4 faktor. Yang pertama, pendapatan buka kurung Y. Yang kedua, suku bunga deposito berjangka buka kurung R. Yang ketiga, penerimaan devisa ekspor X. Ketiganya mempengaruhi positif terhadap fungsi tabungan, sedangkan yang keempat, inflasi. Inflasi berpengaruh negatif. S sama dengan V buka kurung Y R P X tutup kurung sama dengan BO Y BI1 RB2. Secara keseluruhan, model tabungan ini lebih baik dibandingkan ketiga model konsumsi. Hasil uji mengisyaratkan betapa berperannya tingkat pendapatan terhadap pengeluaran konsumsi maupun tabungan masyarakat.
Sedangkan laju inflasi nyaris tidak berpengaruh terhadap kedua hal tersebut. Faktor kenaikan harga kurang diperhitungkan, baik dalam konsumsi maupun tabungan. Perilaku konsumsi dan menabung seperti ini merupakan ciri dari negara berkembang. Terima kasih.